Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dalam pembelajaran kita bersama Ibu Yunita Ayana. Ibu harap anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara hewan berkembang biak atau cara hewan bereproduksi, sehingga keberadaan hewan di muka bumi ini tetap lestari. Secara umum, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana hewan bereproduksi secara aseksual. Yuk kita pelajari. Reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Reproduksi aseksual ini mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu memerlukan satu sel induk, tidak perlu sel kelamin, tidak didahului fertilisasi, anak berasal dari bagian induknya, dan menghasilkan organisme yang sifatnya sama dengan induknya. Reproduksi aseksual pada hewan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan cara tunas, fragmentasi, pembelahan biner, dan partenogenesis. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tunas. Pertunasan merupakan proses terbentuknya tunas kecil atau yang serupa dengan induknya dari tubuh induk. Keturunan berkembang sebagai tunas pada badan induk. Contoh adalah hidra, ubur-ubur, dan porifera. Yang sering dijumpai yaitu pada hidra. Pertunasan yang ditandai dengan terbentuknya tonjolan pada tubuh induk, dan di tonjolan ini akan tumbuh dan berkembang. Kemudian akan terpisah dari induknya menjadi individu yang baru. Jadi individu baru dari hidra ini akan terbentuk dari bagian tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepas diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas adalah umbur-umbur, hewan karang, dan amoeba laut. Kedua, fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induknya. Contoh adalah planaria atau cacing pipih. Cacing pipih hidup di laut, danau, dan di sungai, atau bisa jadi parasit di dalam tubuh organisme lain. Dengan cara seksual, cacing pipih berkembang biak dengan cara pembelahan tubuh. Setiap hasil dari pembelahan tubuh akan meregenerasikan setiap bagiannya yang telah hilang. Selanjutnya, pembelahan biner. Pembelahan diri pada hewan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau secara langsung yang dilakukan oleh hewan yang bersel satu. Sebagai contoh adalah amoeba dan paramecium. Pada hewan amoeba, ketika pembelahan diri, inti sel menjadi dua bagian dengan pembelahan cairan, dan dinding sel menjadi dua individu baru. Terus, apa bedanya dong dengan fragmentasi? Jika pada fragmentasi, dari potongan induknya akan tumbuh individu baru. Sedangkan pada pembelahan diri, setelah induknya menjadi dua bagian, akan langsung menjadi individu yang lengkap. Ukuran hewan bersel satu ini sangat kecil sekali, jadi hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskop. Yang keempat, partenogenesis. Perkembangan aseksual di mana induk betina akan menghasilkan sel telur dan berkembang tanpa melalui fertilisasi. Contohnya adalah pada lebah, tawon, dan semut. Sebagai contoh, pada ratu lebah adalah diktator ulum dalam sebuah koloni. Lebah bukan hanya dari segi perintah, namun dari segi perkembangbiakan akan mengatur segalanya. Tidak ada yang boleh berkuasa melebihi sang ratu. Ia membuat anak-anak tersebut tidak bisa mempunyai anak, supaya hanya dialah yang pantas dipuja.
Anak-anak tersebut dihasilkan dari parthenogenesis, yaitu dari air liur sang ratu yang berkembang begitu saja menjadi larva tanpa dibuahi sel sperma.